Shalom, selamat pagi semua. Shalom Bu. Oke, untuk memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita ibadah singkat dulu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini. 1, 2, 3 ya. Tuhan Bunuh-bunuhan Bu. ya, dari semua yang kalian kasih jawabannya yang benar. Dari video itu kita dapat melihat ada pembunuhan, tawuran, demo. Itu semua adalah konflik, permasalahan, atau bisa disebut pemanas bahaya. Kata-kata sebalik dari damai. Jadi yang kita bahas adalah mengapa damai sejahtera penting. Dari video tersebut, mengapa damai sejahtera itu penting? Coba
Nggak tahu, Bu. Ibu akan menjelaskan, yaitu kita menjauhkan dari masalah. Kita harus kokoh dengan pendirian kita. Walaupun ada yang menjangkau di hati kita, kita pertanyakan sama orang yang membuat kita seperti tersendir, apa segala macam, agar kita itu utuh dan kokoh dalam setiap perdamaian yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang ini, setelah kita kokoh dan utuh, timbullah kesejahteraan dalam hidup kita ini, sehingga masalah-masalah tidak ada yang terjadi dalam kita. Habis kesejahteraan, timbullah keharmonisan. Semua teman-teman kita harmonis terhadap kita karena merasa nyaman gitu. Dia nggak pernah menyakiti hatiku. Ya walaupun kadang-kadang ada dikit-dikit tapi bisa lah dihapuskan gitu. Dan setelah itu, selesai dari keharmonisan, datanglah Tuhan memberi berkat kepada kita, di mana kita dapat menjalani hidup kita sehari-hari dengan baik dan tentram, sehingga terjadilah hubungan yang benar dengan Allah dan sesama. Oke, damai sejahtera dalam perjanjian lama. Di sini dikatakan damai sejahtera sebagai janji dan berkat Allah bagi umatnya. Pernahkah kamu mendengar sebuah isi kitab mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan berkat kepada kita setiap orang manusia yang mengikuti aturannya? Pernahkah? Pernah, Bu. Ya, dan situ kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan telah menjanjikan kita hal yang baik seperti contoh berkat kalau kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan perintah-perintahnya. Dan yang kedua, kaitannya dengan perjanjian Allah dengan Abraham ada keturunannya seperti contohnya Daud dan Salomo. Kenal dengan tokoh bernama Daud dan Salomo? Iya, gimana kehidupannya? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Sekata dua kata itu, gimana kehidupan antara yang dua tokoh ini? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, karena kalian nggak ada yang tahu, Ibu harap minggu depan bisa menjelaskan itu sekata dua kata, ringkas tapi tepat, singkat padat. Ibu mohon untuk minggu depan itu. Oke, poin selanjutnya yaitu damai sejahtera dalam perjanjian baru. Yesus Kristus sebagai Raja Damai yang tertulis di Yesaya 2 ayat 6 mengatakan, coba dibuka Alkitabnya Yesaya 9 ayat 6. Coba dibacakan. Yesaya 9 ayat 6. Begini firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Oke, terima kasih. Terus Roma 5 ayat 1 coba dibacakan. Roma 5 ayat 1. Inilah firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yang ketiga Galatia 5 ayat 2. Beginilah pun firman Tuhan, tetapi buat ia kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Oke. Dari isi tiga kitab tersebut, di sini dikatakan tentang damai sejahtera
contoh damai sejahtera dalam keluarga. Ya, seperti kita saat ini, biar keluarga kita tetap tentram adem, patuhilah perintah orang. Kepada teman, janganlah sesekali menyakiti hatinya. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita saring dulu, kita pikirkan dulu. Apakah ini menyakiti hati temanku kah? Atau apakah saring? Jangan asal kita ceplos, asbul, asal bunyi, oke? Oke, Bu. Ya, yang ketiga, gimana ceritanya? Ada yang bisa mendeskripsikan? Apa? Mendeskripsikan damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Ada yang bisa? Enggak, Bu. Nggak ada? Bu. Ya, gimana? Damai sejahtera dalam hubungan sama keluarga dan masyarakat itu seperti kita sama lingkungan sekitar itu kita harus damai, seperti tolong menolong, saling menghargai satu sama lainnya. Itu sudah terjadinya suatu damai sejahtera terhadap lingkungan itu. Ya, terima kasih kepada saudara Intan. Cukup bagus jawabannya, terlihat bahwa wawasannya sudah meluas. Terus dari tingkat kita, di mana kita yang udah SMA pasti bisa tahu di mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Oke? Oke. Ini adalah contoh-contoh praktis. Ada empat poin, yaitu yang pertama, coba dibacakan. Mengampuni dan meminta maaf. Yang kedua, Berkomunikasi dengan baik dan efektif. yang ketiga, Menghormati perbedaan pendapat. dan yang keempat. Menjadi pembawa damai di lingkungan sekitar. Oke, sudahkah Anda melakukan dari empat poin ini? Sudah, Bu. Bagus, terima kasih. Karena Tuhan masih memberi kita keberkatan dalam menjalani hidup kita, sehingga kita dapat melakukan contoh-contoh di empat poin ini. Ya walaupun pasti jarang, aku yakin. Apalagi sekarang usia kita ini menjelang mana ya? Seperti di dalam laut yang ada ombaknya. Gampang terombang ambing. Jadi gampang berbuat salah dan gampang minta maaf. Seolah-olah gimana ya? Kalau aku salah ini aku minta maaf aja kan gampang gitu. Tidak ada rasa malunya gitu kan. Yang penting aku udah berani mengucapkan apa minta maaf ya. Orang juga bisa segampang itu, cuman memperbaikinya untuk masa depan kelak nanti di umur 25, umur 30 atau di umur dimanapun nanti lansia tua atau lansia muda gitu. Kita dapat sebagai contoh yang baik kepada masyarakat kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Setuju? Bagus. Oke. Di sini Ibu akan membagikan dua kelompok untuk diskusi. Di mana kelompok yang pertama hanya membahas kelompok hanya membahas
Sudah, Bu. Oke, siapa yang kelompok 1 silakan maju. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana kalian dapat menerapkan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu bersikap sabar dan rendah hati. Yang kedua berbuat baik. Yang ketiga mengelola emosi. Yang keempat bersyukur. Yang kelima mendekatkan diri pada Tuhan. Dan yang keenam memaafkan. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Oke. Kelompok 2 silakan maju. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa peran yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar Kristen dalam mewujudkan damai di lingkungan sekolah dan masyarakat? Sebagai pelajar Kristen, peran yang dapat dilakukan untuk mewujudkan damai di lingkungan sekolah dan masyarakat itu yang pertama, menjadi teladan dalam kasih dan toleransi, di mana menghormati perbedaan pendapat dan budaya dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, berperan aktif dalam konflik resolusi, di mana menghindari sikap provokatif atau memanaskan suasana dalam situasi konflik. Yang ketiga, menjadi pembawa damai, di mana menginisiasi kegiatan atau program yang mempromosikan kerukunan dan kerjasama di sekolah atau masyarakat. Yang keempat, mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai positif, di mana membagikan ajaran kasih Kristus melalui sikap hidup yang rendah hati dan bersahabat. Dan yang kelima itu berdoa untuk lingkungan, di mana mendoakan keamanan dan keharmonisan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan pada kelompok 2. Oke. Dari setiap jawaban kelompok memang sangatlah betul, benar adanya. Tapi dari kita telah mempelajari dan mendalami materi kita ini, ada baiknya kita selalu memberikan praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, melaksanakannya, melakukannya dengan baik. Jangan hanya mengucapkan saja. Segala sesuatu mengucapkan itu gampang.
Betul.